Kalau boleh, apa yang perlu kita putuskan? Boleh sangat-sangat sebab saya rasa bola sepak dunia sekarang, global sekarang tengah bertukar menggunakan pemain-pemain heritage dan kebangsaan. Kita kena ambil peluang tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Erick Thohir yang mampu merubah pasukan Harimau Malaya. Why not? Reaksi Safi Salih dan fans Harimau Malaya usai Malaysia tersingkir dari Piala AFF 2020 level kita setara Timor Leste. Kekalahan pahit Malaysia di Piala AFF 2024 menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan striker legendaris Harimau Malaya, Safi Salih. Usai laga Singapura vs Thailand yang berakhir dengan skor 2-4, Malaysia dipastikan hanya finish di posisi keempat grup A dan gagal melaju ke babak semifinal. Kekalahan ini menjadi salah satu titik terendah dalam sejarah sepak bola Malaysia. Safi Salih yang pernah membawa Malaysia menjuarai Piala AFF 2010 tak segan melontarkan krik pedas terhadap performa tim asuhan Pau Marti. Dalam wawancara dengan media lokal, Safi mengatakan kita makin terpuruk, jangan mimpi mengejar level Indonesia. Bahkan kini level kita setara dengan Timor Leste. Harimau Malaya memulai kampanye mereka di grup A dengan hasil yang tidak meyakinkan. Setelah menang tipis atas Timor Leste, Malaysia mengalami kekalahan beruntun melawan Kamboja dan Thailand. Kekalahan tipis 1-0 dari Thailand menjadi titik balik yang membuat mental para pemain terlihat anjlok. Hasil yang membuat mereka finish di peringkat keempat dengan 4 poin dari 4 laga. Media sosial pun dibanjiri kritik dari para fans Malaysia yang kecewa. Mereka menganggap para pemain tidak menunjukkan semangat juang, sementara taktik Pau Marti dinilai tidak cocok dengan gaya permainan Harimau Malaya. Beberapa komentar pedas dari fans antara lain, main macam ini memang layak kalah. Mana semangat Harimau Malaya dulu? Taktik Pau Marti sangat lemah. Pemain seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Kita kalah mental bahkan sebelum bertanding. Hasil ini memalukan. Selain menyerang pelatih, fans juga menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia karena dianggap gagal membangun timnas yang kompetitif. Di tengah kekecewaan ini, harapan baru muncul dengan pengumuman bahwa Park Hang-seo, mantan pelatih sukses Vietnam, akan melatih Malaysia mulai 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu dijadwalkan mengambil alih tim setelah kontraknya resmi dimulai pada Januari mendatang. Park, yang dikenal membawa Vietnam meraih gelar Piala AFF 2017 dan mengukir prestasi di level Asia, menyampaikan komentar singkat terkait situasi Malaysia saat ini. Saya tahu tantangan besar menanti saya di Malaysia. Tapi dengan kerja keras, saya yakin bisa membangun tim yang lebih kuat. Para fans berharap kehadiran Park dapat mengembalikan kejayaan Harimau Malaya, namun mereka juga menyadari tugas besar yang menanti pelatih asal Korea Selatan tersebut. Revolusi diperlukan. Di sisi lain, Safi Salih menekankan bahwa perubahan mendasar harus dilakukan. Kita butuh revolusi besar, bukan hanya di level pelatih, tapi juga pembinaan pemain muda, mentalitas, dan struktur liga domestik. Kalau tidak, kita akan terus terpuruk, tegasnya. Apa selanjutnya untuk Malaysia? Dengan tersingkirnya Malaysia dari Piala AFF 2024, fokus kini beralih ke perombakan skuad dan persiapan jangka panjang. Park Hang-seo akan menjadi sosok kunci dalam membangun kembali timnas Malaysia. Namun, kesuksesan itu tak akan datang tanpa dukungan penuh dari FAM, Liga Domestik, dan tentunya para pemain yang harus meningkatkan performa mereka. Harimau Malaya kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan bangkit seperti era keemasan 2010 atau tenggelam lebih dalam keterpurukan? Hanya waktu yang akan menjawab. Vietnam di roasting media sendiri baru menang 1-0 lawan timnas Indonesia U22, bangganya berlebihan. Kemenangan tipis Vietnam atas timnas Indonesia di ajang AFF 2024 Selasa 17/12 menjadi sorotan tajam berbagai media, termasuk dari Vietnam sendiri. Pasukan The Golden Star Warriors hanya mampu mencetak 1 gol melawan skuad muda Indonesia U22 dalam laga di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi. Gol tunggal Vietnam yang dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-75 membawa kemenangan bagi tim tuan rumah. Namun perayaan besar-besaran para supporter Vietnam dinilai berlebihan oleh berbagai pihak, termasuk media setempat.
Media ASEAN dan internasional puji Indonesia ski kalah, performa timnas Indonesia mendapatkan apresiasi dari sejumlah media internasional. Media olahraga ternama ESPN memuji keberanian skuad muda Garuda yang tampil disiplin dan berani di kandang lawan. Timnas Indonesia yang bermain dengan penuh determinasi meski tanpa sejumlah pemain inti. Mereka hanya kalah oleh satu momen ajaib dari Quang Hai, tulis ESPN. Sementara itu, media olahraga asal Thailand dan Singapura turut menyoroti bagaimana tim Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit meski tampil dengan skuad U22. Kritik pedas media Vietnam untuk tim seri? Berbeda dengan media internasional, beberapa media Vietnam justru mengkritik performa tim asuhan pelatih Kim Sang-Sik. Media The Thao 24 menyoroti kurangnya kreativitas dan efektivitas serangan tim Vietnam. Menguasai bola lebih dari 60%, Vietnam seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol melawan tim muda Indonesia. Namun serangan-serangan yang dibangun seringkali terputus dan tidak efektif. Tulis jurnalis Hoang Tung. Kritik juga diarahkan kepada pelatih Kim Sang-sik yang dinilai gagal memaksimalkan potensi timnya. Supporter Vietnam rayakan kemenangan berlebihan. Usai pertandingan, banyak supporter Vietnam menggelar pawai kemenangan di jalanan Hanoi. Momen ini menjadi bahan sindiran berbagai pihak karena kemenangan tersebut dianggap tidak layak dirayakan secara berlebihan. Vietnam menang tipis atas Indonesia U22, tapi perayaannya seperti juara dunia, tulis salah satu komentar di media sosial. Perayaan yang dianggap tidak proporsional itu memicu kritik dari media ASEAN yang menyebut Vietnam terlalu membanggakan hasil yang seharusnya bisa diraih dengan lebih meyakinkan. Vietnam masih perlu banyak evaluasi. Kemenangan Vietnam atas Indonesia memang memberikan tiga poin penting, tetapi banyak pihak menilai tim ini belum menunjukkan performa terbaiknya. Dengan peluang besar untuk lolos ke semifinal, Kim Sang-sik dan anak asuhnya harus segera memperbaiki kelemahan jika ingin bersaing di babak berikutnya. Sementara itu, Timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong, tetap mendapatkan pujian atas perkembangan positif yang terus ditunjukkan oleh para pemain mudanya, meski harus menerima kekalahan. Skenario Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024, apakah imbang lawan Filipina cukup? Timnas Indonesia tengah menghadapi dilema jelang laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina. Pertandingan ini menjadi penentu nasib Garuda Muda di ajang 2 tahunan tersebut. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Namun, posisi ini belum aman, mengingat Filipina dan Myanmar masih memiliki peluang mengejar. Berikut adalah skenario yang dapat membawa Indonesia melaju ke semifinal. 1. Wajib menang lawan Filipina. Skenario paling aman adalah Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo. Jika berhasil menang, Indonesia akan mengemas 7 poin. Poin ini cukup untuk memastikan posisi 2 besar, terlepas dari hasil pertandingan lain di grup B. Namun, Filipina yang saat ini mengoleksi 2 poin dan menyisakan 2 pertandingan, termasuk melawan Vietnam, juga berpeluang besar menyalip jika mereka berhasil meraih hasil positif. Myanmar pun masih bisa menjadi ancaman, meski baru mengantongi 1 poin. Jika mereka menang besar di 2 laga tersisa melawan Laos dan Vietnam, posisi Indonesia juga bisa tergeser. 2. Imbang lawan Filipina. Jika hanya bermain imbang melawan Filipina, Timnas Indonesia akan mengakhiri fase grup dengan 5 poin. Namun, peluang untuk lolos tetap ada dengan syarat. Vietnam harus mengalahkan Filipina dan Myanmar di laga sisa mereka. Filipina tidak boleh meraih lebih dari 5 poin di akhir babak grup. Skenario ini membuat nasib Indonesia sangat bergantung pada hasil pertandingan lain, khususnya performa Vietnam sebagai pemuncak klasemen sementara. Kekalahan dari Filipina akan memupus harapan Indonesia untuk melaju ke semifinal. Dalam situasi ini, Filipina otomatis unggul poin dari Indonesia, dan Myanmar bisa menyusul jika mereka tampil impresif di laga tersisa. PSSI berharap hasil maksimal. Pelatih Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa skuadnya tampil maksimal. Dengan materi pemain muda yang cukup kompetitif, PSSI berharap Indonesia meraih kemenangan agar tidak perlu bergantung pada hasil pertandingan lain. Pertandingan melawan Filipina menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas mereka di Piala AFF 2024. Kemenangan tak hanya akan membawa Garuda ke semifinal,
tetapi juga memperbaiki kepercayaan diri hasil kurang memuaskan sebelumnya.